Shalom, puji Tuhan kalau hari ini kita sehat, kita masih bisa berjumpa lagi buat saudara-saudaraku di Tangerang Baru. Ini satu kehormatan yang Tuhan berikan buat saya melalui hambanya Pendeta Agus yang memberikan kehormatan ini untuk berbagi kisah atau firman Tuhan kepada saudara-saudaraku di TB. Ingat saudara, mungkin sebagian dari teman-teman ada kenal muka saya, ada tahu siapa yang berbicara hari ini. Saya adalah salah satu abang-abang kalian di sana, khususnya abang-abang buat anak-anak Tuhan, bukan abang-abang yang lain, ya. Dengar baik, bukan abang-abang yang lain. Mungkin di sana masih ada Awi, halo Awi, Yunus, dan semua adik-adikku yang aku kasihi. Hari ini kita akan berbagi firman Tuhan, dan saya rindu kita baca firman bersama. Siapkan Alkitab saudara, kita sama-sama merenungkan apa rencana Tuhan, apa yang Tuhan mau berbicara hari ini buat setiap kita semua. Bukan saja buat saudara, juga buat saya. Kenal kita berkata bahwa firman Tuhan itu tajam, bermata dua, buat yang mendengar dan buat yang menyampaikan gitu. Makanya kenapa keras sekali firman itu? Karena memang tujuannya untuk merubah, bukan merubah fisik kita dengan olahraga, bukan merubah penampilan kita dengan bersisir dan mandi, bukan. Merubah hati kita yang sangat keras. Saya tahu saudaraku, saya tahu, di dalam itu saya tahu kondisinya. Karena yang berbicara ini bukan orang yang tidak pernah tinggal di dalam sama-sama saudara. Yang berbicara ini bukan orang-orang yang tiba-tiba muncul dan menjudge tentang lembaga gitu. Tetapi orang yang pernah hidup dan ada bersama-sama dengan saudara. Yuson juga aku doa buat semuanya, ya. Dan hari ini kita doa dulu ya, saudaraku. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau hari ini adalah kehormatan yang luar biasa, ya Tuhan. Kalau aku bisa berbicara kepada sahabat-sahabatku, kepada adik-adikku, kepada abang-abangku di TB Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan Engkau telah pakai Pendeta Agus Sumual Tuhan untuk memakai hamba menjadi saluran berkat firman-Mu buat adik-adikku. Aku berdoa Engkau urapi setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku. Hanya isi hati-Mu, bukan kemauanku, tetapi mau-Mu Tuhan untuk hamba sampaikan kepada jemaat-jemaat yang hadir hari ini. Biar kami membaca firman-Mu, kami membaca janji-janji Tuhan dan apa maksud Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami ada saat ini di TB Tuhan. Aku percaya ada berkat, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kekuatan yang baru yang akan kami terima melalui firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus ambil alih ibadahmu dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini, hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, aku berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saya berharap, sangat berharap semua saudara-saudaraku, teman-temanku di dalam tetap kuat, tetap penuh sukacita, smile. Walaupun kondisi saat ini kurang baik, bukan saja di dalam TB yang kurang baik, di bangsa Indonesia ini hampir seluruh kurang baik. Karena apa? Karena COVID-19. Oleh sebab itu, masing-masing jaga protokol kesehatan. Jangan anggap remeh, saya nggak akan kena, saya nggak mungkin lah kena. Jangan, saudaraku. Alkitab juga mengajarkan kita untuk berjaga-jaga, senantiasa dan berdoa. Jadi jangan sombong, mentang-mentang saudara banyak doa, kemudian saudara banyak banyak olahraga, kemudian saudara berpikir bahwa saya ini kuat kok, tenaganya kuat. Hati-hati. Tetap berjaga-jaga dan berdoa supaya engkau luput
dari semua yang akan terjadi itu. Harapan saya, saudara-saudaraku semua di TB ini, semua sudah mulai mempersiapkan hidup baru, mempersiapkan apa rencana saya ke depannya, apa goal yang akan saya ambil pada waktu saya keluar nanti. Jangan berpikir itu setelah nanti di luar, dari dalam sudah pikirkan itu. Karena nanti saudara, kalau saudara pikirkan itu nanti di luar, malah bingung. Dengan kondisi negara saat ini, bangsa saat ini, Jakarta saat ini, begitu mencekam, menakutkan dengan COVID-19. Tapi selaku anak-anak Tuhan, kita nggak perlu takut akan hal itu. Justru di tengah-tengah COVID-19 ini, anak-anak Tuhan lah menjadi pendoa-pendoa, menjadi menara-menara doa buat bangsa kita, buat presiden kita, buat semua jajarannya. Disitulah kelihatan anak Tuhannya. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita dulu. Semua baca ya. Saya rindu semua kita baca firman, supaya firman Tuhan itu menguatkan kita, meneguhkan apa yang ada dalam hidup kita. Kita buka Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Buka dan baca ya. Buka dan baca. Tolong Yunus, Awi, tolong siapkan Alkitab. Jadi masing-masing baca firman, karena hanya ini kekuatanmu. Nggak ada lain kekuatanmu, hanya firman Tuhan kekuatanmu. Bukan uangmu, bukan hartamu, bukan nama besarmu, bukan, hanya firman Tuhan kekuatanmu yang sempurna. Kekuatan yang lain, kekuatan uangmu, kekuatan koneksimu, kekuatan powermu, semuanya terbatas. Butut-bututnya keok juga dengan petugas nanti. Ya kan? Ya. Roma 8 ayat 28. Kita baca bersama-sama bersuara. 3, 2, 1. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagimu dan bagiku. Artinya apa? Apapun yang saudara alami hari-hari ini, apapun penderitaan yang saudara alami hari-hari ini, yang merasa saudara ini tidak adil, ini kayaknya nggak benar, kenapa hukuman saya bisa begitu tinggi, kenapa yang lain tidak, padahal sama pasalnya, bahkan dia punya bebel lebih besar daripada saya, kok saya lebih tinggi? Dengar baik, Alkitab sudah katakan hari ini, Allah turut bekerja untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Artinya apa? Saudara itu salah satu pribadi orang yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan. Walaupun sekarang sudah mengalami hal seperti ini, dengar baik. Sering saya katakan zaman saya di dalam dulu, jangan anggap bahwa hal ini adalah akhir dari hidupmu. Jangan anggap hal ini, perkara ini adalah tamatlah, game over gua. No. Selalu ada kesempatan di dalam Tuhan. Haleluya. Saudara pikir, Bang Yesaya enak ngomongnya. Oh tidak. Saya juga kan pernah mengalami sama-sama saudara. Saya kan pernah juga bersama-sama dengan saudara. Maaf kalau ada nama-nama yang saya tidak sebut semua. Banyak semua soalnya. Yang saya sebut tadi cuma hanya pengurus dalam gereja Anugerah. Karena kalau saya sebut satu-satu, nanti ada yang tidak tersebut, merasa, kok Bang Alex lupa saya. Saya nggak pernah lupa. Saya sangat mengasihimu, dan jujur aja, dari minggu lalu saya sudah ngomong sama Awi. Wi, tolong Wi, GP Hati Bapak juga mau sharing firman. Tetapi live streaming nanti. Supaya bisa bercakap-cakap, bisa berbicara dengan saya punya saudara-saudara yang saya kasih. Nah dengar sekali lagi, Allah turut bekerja. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Berarti kalau saudara mengalami hal yang saat ini dengan perkara saudara, berarti saudara itu adalah salah satu orang yang mengasihi Allah, dan Allah mengasihi saudara dan perlu ditangkap. Karena saudara sudah terpanggil. Ini bagian dari proses pendewasaanmu, bagian dari proses pembentukan karaktermu, bagian dari proses pendalaman imanmu, bagian dari proses supaya imanmu kokoh.
Apa kebanggaan kita dulu? Uang, harta, nggak ada apa-apanya. Pegang Tuhan, pegang janji Tuhan, dan janjinya iya dan amin. Dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Amin. Nggak ada janjinya yang tidak genapi. Kalaupun sekarang masih kurang baik kondisimu, kalaupun sekarang masih kurang baik keadaanmu, kalaupun sekarang masih kurang baik rumah tanggamu, tetapi percayalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang Tuhan mau hari ini, bertobat. Bertobat dengan sungguh dan kembali kepada jalan Tuhan. Karena Alkitab katakan, walaupun dosamu merah seperti kirmisi, aku putihkan seperti salju. Walaupun merah seperti kain kesumba, aku putihkan seperti bulu domba. Jadi nggak ada alasan. Dan berkata, dosaku besar sih. Nah. Dia bilang, walaupun merah, aku bisa putihkan. Pertanyaannya adalah, kau mau nggak diputihkan atau masih mau merah dalam hidupmu? Hanya itu kok. Tuhan menawarkan kok. Mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan engkau kelegaan. Dia nawarin kok. Menjadi pertanyaannya adalah, waktu kita stres, waktu kita gelisah, waktu kita marah, waktu kita kepahitan, kita nggak datang bersama Yesus. Itu masalahnya. Sehingga stres kita, penderitaan kita, gelisah kita masih terus menekan hidup kita. Padahal Yesus berkatakan, serahkan segala khawatirmu kepadaku. Amin, saudaraku. Ini pesan Tuhan buat setiap kita pada pagi hari ini. Saya berharap semua kita sudah mulai lagi kembali gerakan GAA di TB. Semangat lagi penginjilan, semangat lagi komsel, semangat lagi pos-pos PI. Ayo. Kita nggak tahu kapan kita mati. Kalau ada yang masih pernah dengar statement saya bahwa hidup ini kalau kita nggak berarti, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Saudara udah melayani belum? Kesempatan di dalam itu melayani. Doakan orang, doakan yang sakit, doakan teman-temanmu. Kesempatan melayani. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita, kapan kita mati kita nggak tahu. Oleh sebab itu kesempatan yang ada, makanya saya nggak pernah sia-siakan. Kalau ada kesempatan pelayanan, walaupun susah, walaupun saya sebenarnya juga lagi kondisi susah, kalau ada kesempatan pelayanan, itu satu kehormatan buat saya. Makanya Pendeta Agus kemarin bilang, bisa nggak isi untuk sharing firman buat saudara-saudaramu di Tangerang? Oh bisa. Bahkan saya tantangin, berapa lama? Mau setengah jam? 1 jam? 2 jam? 3 jam? Kalau 3 jam enakan di siapa ya? Nanti blog tutup. Karena begitu semangatnya saya pada waktu dengar kata melayani. Dan di luar ini sudah mulai lagi kita kembali kumpul, saya dengan Abi, dengan Rudy, untuk mempersatukan lagi visi, mempertajam lagi. Memang kalau ada yang pernah salah, ada yang pernah kecewa, itu udah lewat ya. Kita nggak pernah hidup di masa lalu, dan kita hidup di masa depan. Saudara yang kecewa dengan istrimu, kecewa dengan kakakmu, adikmu, stop kecewa. Itu masa lalu. Saudara harus maju ke masa depan. Jadi yang pertama, pesan Tuhan pada pagi hari ini buat setiap kita, Jemaat Gereja Anugerah Tangerang Baru, dengar baik. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan mereka yang terpanggil oleh Dia. Saudara orang dipanggil, saudara orang mengasihi Tuhan, makanya Tuhan perlu tegur, perlu rem. Ini pesan Tuhan hari ini, pada pagi hari ini. Yang pertama itu. Yang kedua, yang Tuhan mau bagi setiap kita, di dalam Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13 berkata demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sekali lagi, baca bersama. Yang keras. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku.
Jadi apa maksudnya? Maksudnya adalah segala perkara. Berbicara segala perkara berarti tidak ada perkara yang tersembunyi. Semua perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan aku kekuatan. Jadi saudara mau kuat hari ini di dalam, saudara mau bisa sabar, saudara mau bisa tenang, setia dengan Tuhan. Segala perkara di dalam Tuhan. Kekecewaanmu bisa Tuhan pulihkan. Kepahitanmu bisa Tuhan pulihkan. Ekonomimu bisa Tuhan pulihkan kembali. Karena Alkitab katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jemaat Gereja Anugerah hari ini, dengar baik. Tetap semangat, karena tidak ada perkara yang Tuhan tidak mampu kerjakan bagimu. Tidak ada perkara yang Tuhan tidak mampu menolong hidupmu. Pertanyaannya, saudara mau ditolong Tuhan apa tidak? Itu pertanyaannya. Saudara mau ditolong Tuhan atau tidak? Saudara punya keputusan. Free will. Saya mau hidup benar, saya mau hidup berdosa, saya mau hidup suci, saya mau hidup setengah-setengah saja, saya mau jatuh bangun dalam dosa. Itu keputusanmu, bukan Tuhan. Tuhan sudah menawarkan pertolongan segala perkara dapat aku tanggung, kata Paulus. Yang Dia yang memberikan aku kekuatan. Hanya karena Tuhan memberikan kekuatan. Uangmu di dalam tidak bisa memberikan kekuatan. Powermu sementara. Tapi ada satu pribadi, yaitu Yesus, yang mampu melakukan pertolongan-pertolongan dalam hidup. Pegang itu. Jangan pegang backing, jangan pegang orang gitu. Jangan pegang itu. Pegang Tuhan Yesus. Yaitu apa? Firman-Nya kapan? Setiap hari. Untuk mengklaim bahwa aku tidak takut lagi hidupku. Aku berani saat ini menghadapi semua masalah, menghadapi semua pergumulan. Aku percaya Allah turut bekerja dalam hidupku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Tetapi ada syaratnya. Nggak bisa kalau saudara klaim itu dan berkata, oh segala perkara aku dapat tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku. Tapi dosa masih. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberikan aku kekuatan. Nyabu masih. Nggak bisa toh. Tidak bisa toh. Masa keinginanmu saja mau diikutin? Saudara tidak mau taat dengan keinginan Tuhan. Untuk dapatkan segala perkara Tuhan bisa tolong saya. Saudara harus taat dalam Tuhan. Lakukan semua perintahnya gitu. Dengan apa? Pertolongan Roh Kudus. Ini untuk bisa klaim semua itu. Saudara baca ini. Yohanes 15 ayat yang kelima. Buka kita saudara. Yohanes 15 ayat yang kelima. 3, 2, 1. Akulah pokok anggur dan kamulah apa? Ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, kuncinya untuk dapatkan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, tinggal dalam Tuhan. Bagaimana bisa tinggal dalam Tuhan? Ya firman-Nya. Setiap hari firman-Nya. Belajar hidup benar. Tapi aduh, saya kadang masih suka jatuh bang. Bangkit lagi. Saya kadang-kadang masih suka buat dosa. Bangkit lagi. Dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Ada yang berdoa sekejap langsung hilang dan dia tidak punya keinginan lagi untuk nyabu. Dia tidak punya keinginan lagi untuk gelek. Dia tidak punya keinginan lagi untuk minum alkohol. Tetapi ada yang perlu proses yang sangat ketat. Nah, saudara yang di mana ini? Tetapi sebagai hamba Tuhan, sebagai abang-abangmu, sebagai kakakmu, sebagai adikmu, ya saya panggil balik mengingatkan engkau pada pagi hari ini. Untuk bisa merebut semua kekuatan Allah dan klaim seperti Paulus katakan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Saudara harus apa? Tinggal di dalam Kristus. Karena untuk bisa berbuah, untuk bisa kuat, untuk bisa teguh, untuk bisa tetap setia dan taat, harus tinggal dalam Tuhan. Karena di luar Tuhan, kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Maju terus dalam Tuhan. Jangan pernah kendor. Ingat,
penyertaan Tuhan sempurna bagimu. Alkitab katakan apa? Pergi, jadikan seluruh bangsa ini muridku, dan aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Dengar baik, penyertaan Tuhan bagimu sampai kesudahan zaman. Pertanyaannya, yang Tuhan mau untuk engkau lakukan, tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam kamu, kamu di dalam Tuhan. Baru tidak ada satupun kekuatan yang dapat menghancurkan engkau. Rencana-rencana jahat orang pun, rencana-rencana menjatuhkan engkau sekalipun, tidak akan kuat. Karena Tuhan menyertaimu, membawa engkau kepada kemenangan-kemenangan, dan bukan kemenangan besar. Alkitab katakan, pemazmur Daud berkata, Allah memberikan aku kemenangan yang gilang gemilang. Tugasmu hari-hari ini, kita tahu semua bagaimana tangan baru dulu. Tugas kita hari-hari ini, berdoa buat kalapasmu, berdoa buat Bimas Kristen di sana, berdoa buat bangsa negaramu. Walaupun engkau di dalam saat ini, tapi engkau harus jadi berkat. Ingat pesan-pesan saya dulu. Kita ditutupin oleh tembok-tembok, tetapi roh kita harus tetap kuat untuk apa? Bermazmur, untuk memberkati bangsa kita. Jadi walaupun kita di dalam, tapi hidup kita masih terus berarti. Buat bangsa, buat keluarga kita, doakan mereka. Walaupun mereka tidak tahu saudara lagi doakan, bahkan mungkin dibalas dengan kecurigaan. Bohong kali doa, enggak apa-apa. Kita nggak perlu sanjungan dari manusia. Kita nggak perlu perkenanan dari manusia. Yang kita perlu perkenanan Yesus Kristus. Itu yang Tuhan mau. Hari-hari ini bangkit kembali, semangat kembali. Ingat, yang bicara ini, yang ngobrol sekarang ini di hadapan saudara adalah orang yang pernah bersama-sama dengan saudara. Dan saudara tahu dia sekarang masih tetap semangat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena belajar terus tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam aku. Saya bisa kuat sampai hari ini bukan kehebatanku, bukan, semata-mata karena pertolongan dan kasih Tuhan. Ini pesan dari saya yang Tuhan mau. Apapun yang saudara alami hari ini, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Dan dalam kondisi itu, saudara akan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tapi untuk bisa klaim firman itu, saudara harus tinggal di dalam Kristus dan Kristus dalam saudara. Maka hal itu pasti terjadi. Haleluya! Puji Tuhan.